Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sorry Official. Hari ini saya ingin membahas tentang 10 bahasa tertua di dunia. Jadi apa saja sih 10 bahasa tertua di dunia? Jadi ikutin terus ya guys. Jangan lupa sebelum itu tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke? Baik, 10 bahasa tertua di dunia. Nah, apa sih 10 bahasa tertua di dunia? Yang pertama itu ada bahasa Mesir. Nah, kenapa bahasa Mesir? Karena bangsa Mesir yang terkenal merupakan salah satu bangsa dengan peradaban tertua di dunia, memiliki bahasa yang sudah berumur ribuan tahun. Wah, jadi bahasanya sudah berumur ribuan tahun. Kemudian bahasa Mesir diperkirakan sudah ada sejak 5000 tahun lamanya. Jadi bahasa ini sudah lama banget ya guys. Jejak tulisan bahasa Mesir yang tertua berasal dari sebuah inskripsi dalam bahasa Mesir dengan huruf hieroglif kuno yang diperkirakan berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian bahasa Mesir masuk ke dalam rumpun bahasa Afro-Asiatik. Saat ini bahasa Mesir tidak lagi menjadi bahasa yang digunakan orang-orang Mesir sehari-hari sejak abad ke-11. Bahasa ini hanya digunakan oleh para pemuka agama gereja Koptik Mesir untuk keperluan peribadatan. Jadi bahasa yang pertama, bahasa yang tertua adalah bahasa Mesir kuno. Nah, kemudian yang kedua bahasa apa? Yang kedua adalah bahasa Yunani. Jadi bangsa Yunani yang juga merupakan salah satu asal dari peradaban tertua dan tempat kelahiran demokrasi, memiliki bahasa yang telah bertahan selama ratusan tahun. Kemudian bahasa Yunani diperkirakan telah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian tulisan tertua yang menggunakan bahasa Yunani kuno yang telah ditemukan berasal dari linear script yang diperkirakan berasal dari tahun 1450 sebelum Masehi. Bahasa Yunani menggunakan alfabet yang diadaptasi dari alfabet Funisia, sebuah bangsa di Laut Tengah yang telah punah. Bangsa Yunani modern yang digunakan saat ini adalah turunan dari bahasa Yunani kuno yang telah berevolusi sejak abad ke-11. Saat ini bahasa Yunani masih dituturkan oleh 15 juta orang dan menjadi bahasa resmi di Yunani dan Siprus. Nah, jadi bahasa tertua di dunia yang kedua adalah bahasa Yunani. Nah, yang ketiga guys, yang ketiga ini adalah bahasa Cina. Kok bisa bahasa Cina? Oke, kita bahas ya. Salah satu peradaban tertua di Asia, Cina merupakan asal dari salah satu bahasa tertua di dunia. Bahasa Cina kuno diperkirakan memiliki umur yang sama dengan bahasa Yunani. Berasal sejak 3000 tahun sebelum Masehi, catatan tertua dengan bahasa Cina kuno yang telah ditemukan berasal dari situs arkeologi di kota kuno Yankou yang diperkirakan berasal dari tahun 1250 sebelum Masehi. Bahasa Cina modern berevolusi dari bahasa Cina kuno sejak abad ke-11. Saat ini bahasa Cina menjadi bahasa yang dengan jumlah penutur terbanyak di dunia dengan kurang lebih sebanyak 1,3 miliar. Wah, banyak banget ya penuturnya guys. Kemudian merupakan bahasa resmi di Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Selain itu bahasa Cina juga dituturkan oleh diaspora Cina yang terbesar di seluruh dunia. Jadi bahasa yang tertua yang ketiga di dunia adalah bahasa Cina. Kemudian yang keempat guys adalah bahasa Aramaic. Ya, Aramaic. Yaitu bahasa Aramaic ini masuk ke dalam rumpun bahasa Afro-Asiatik. Bahasa ini digunakan di Mesopotamia pada masa peradaban kuno Assyria. Bahasa Aramaic diperkirakan telah berumur 3000 tahun. Jejak sejarah pertama bahasa ini berasal dari sebuah inskripsi dari tahun 1000 sebelum Masehi. Pada masanya, kemudian bahasa Aramaic menjadi lingua franca bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah. Oleh karena itu, bahasa Aramaic menyumbangkan banyak kosakata bagi bahasa Ibrani dan Arab. Sebelum munculnya agama Kristen, bahasa Aramaic biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi dan menjadi bahasa yang digunakan oleh Yesus Kristus ya. Saat ini bahasa Aramaic terancam punah, hanya terdapat sedikit penutur yang masih tersisa, khususnya di Irak dan Suriah. Diperkirakan terdapat 500.000 hingga 1 juta orang yang masih menuturkan bahasa Aramaic. Nah, jadi yang keempat ini adalah bahasa Aramaic guys. Kemudian yang kelima adalah bahasa Ibrani. Nah,
Bahasa Ibrani ini merupakan salah satu bahasa yang masuk ke dalam rumpun bahasa Afroasiatik. Kemudian bahasa Ibrani diperkirakan berasal dari 3000 tahun yang lalu. Bahasa Ibrani ini dikenal sebagai bahasa suci. Kenapa guys? Karena merupakan bahasa yang digunakan untuk kitab suci. Kemudian pada sekitar abad keempat, bahasa Ibrani tidak lagi digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan. Pada akhir abad ke-19 dengan munculnya gerakan Zionisme, orang-orang Yahudi kembali menggunakan bahasa Ibrani dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi awal dari bahasa Ibrani modern yang mendapat banyak pengaruh dari bahasa lainnya. Setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, bahasa Ibrani ini menjadi bahasa resmi negara dan penggunanya semakin meluas. Saat ini, bahasa Ibrani dituturkan oleh sekitar 6 juta orang di seluruh dunia. Nah, itu bahasa Ibrani. Kemudian yang keenam guys, ada bahasa Latin. Ya. Jadi bahasa Latin yang saat ini merupakan bahasa Latin kuno diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Bahasa Latin ini merupakan salah satu bahasa yang masuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Kemudian bahasa ini memiliki kedekatan dengan bahasa Yunani, Jermanik, dan bahasa Keltik yang juga masuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Latin dahulu digunakan oleh Kekaisaran Romawi yang terbentang di benua Eropa. Bahasa Latin menjadi induk dari bahasa Italia, bahasa Spanyol, dan bahasa Portugis. Saat ini bahasa Latin tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Latin hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan bagi umat Katolik yang berpusat di Vatikan. Selain itu, bahasa Latin juga dipelajari oleh orang-orang yang ingin menjaga agar bahasa Latin tetap hidup. Nah, itu yang keenam guys. Sekarang yang ketujuh ada bahasa Parsi. Nah, apa sih bahasa Parsi itu? Bahasa Parsi atau juga dikenal sebagai bahasa Persia diperkirakan telah ada sejak masa Kekaisaran Achaemenid di Persia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi yang dilihat dari inskripsi Beistun. Bahasa Parsi ini masuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa dan bahasa Parsi kuno memiliki kedekatan dengan bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Parsi modern ini mulai berkembang sejak abad ke-9 Masehi dengan menggunakan huruf Perso-Arab, sebuah abjad hasil pengembangan dari abjad Arab. Kemudian saat ini bahasa Parsi merupakan bahasa resmi di Iran dan dituturkan oleh sekitar 50 juta orang di seluruh dunia, 10 bahasa tertua di dunia. Nah, itu yang ketujuh guys. Kemudian yang kedelapan ada bahasa Sanskerta. Nah, untuk bahasa Sanskerta ini mungkin sering kita dengar seperti itu. Apa sih maksudnya bahasa Sanskerta ini? Jadi bahasa yang merupakan salah satu dari bahasa Indo-Eropa, cabang dari sub rumpun Indo-Iran. Bahasa Sanskerta ini diperkirakan telah ada sejak munculnya tata bahasa Panini pada abad ke-4 sebelum Masehi. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa bahasa Sanskerta sudah berumur 5.000 tahun. Seperti bahasa Koptik Mesir, bahasa Sanskerta ditulis dengan abjad Devanagari. Kemudian bahasa Sanskerta juga digunakan dalam kitab-kitab agama Hindu seperti kitab Rigveda. Bahasa Sanskerta pada masa lalu merupakan bahasa utama di wilayah India dan Asia Tenggara. Saat ini, bahasa Sanskerta merupakan salah satu dari bahasa resmi di India. Namun, menurut sensus, bahasa ini hanya dituturkan oleh sekitar 14.000 orang saja saat ini. Nah, itu bahasa Sanskerta. Kemudian selanjutnya ada bahasa Tamil. Nah, apa yang maksud dengan bahasa Tamil? Bahasa Tamil ini merupakan salah satu rumpun bahasa Dravidia. Bahasa Tamil ini diperkirakan telah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Pada tahun 2004, arkeolog berhasil menemukan inskripsi dengan bahasa Tamil yang berasal dari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Bahasa Tamil ini dituturkan di wilayah selatan India dari Sri Lanka. Bahasa Tamil juga dituturkan oleh diaspora Tamil yang banyak tersebar di Malaysia, Singapura, kemudian Mauritius, dan Afrika Selatan. Saat ini bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa resmi di India, Sri Lanka, dan Singapura dengan jumlah penutur pencapaian kurang lebih 80 juta jiwa. 10 dan ini merupakan 10 bahasa tertua di dunia. Nah, kemudian apa yang terakhir? Bahasa tertua di dunia yaitu bahasa Arab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang instansinya dari pondok pesantren sudah tidak asing lagi dengan bahasa Arab seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bahasa Arab ini? Bahasa Arab ini merupakan salah satu bahasa
Semitik dan masuk ke dalam rumpun bahasa Afro-Asiatik. Bahasa Arab memiliki kedekatan dengan bahasa Ibrani dan Amharik yang juga merupakan bahasa Semitik. Kemudian bahasa Arab telah ada sejak abad ke-4 Masehi, dilihat dari inskripsi nama yang ditemukan pada tahun 1901. Namun bahasa Arab diperkirakan telah ada jauh lebih lama lagi, yaitu pada abad ke-9 sebelum Masehi. Bahasa Arab modern berkembang sejak diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Perkembangan agama Islam yang pesat kemudian diikut oleh penyeberangan bahasa Arab di Timur Tengah. Kemudian bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Semitik yang dituturkan secara luas di berbagai negara. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi di 28 negara dan salah satu bahasa resmi di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Bahasa Arab dituturkan oleh sekitar 310 juta orang di seluruh dunia. Selain itu, bahasa Arab juga digunakan dalam keperluan ibadah agama Islam. Nah guys, itulah beberapa 10 bahasa tertua di dunia. Semoga pada kesempatan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Baik, sekian dan terima kasih.